أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para hadirin wal hadirat, saudaraku dimanapun berada, semoga selalu berada di dalam lindungan dan naungan rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, seperti biasa rutinitas kita setiap hari Sabtu menjelang subuh, insya Allah kita bersilaturahim dalam channel yang insya Allah penuh barokah ini untuk mengambil manfaat dari waktu-waktu mustajabah, waktu-waktu pilihan, yang semoga kita semua termasuk hamba Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mendapatkan perlindungan dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan kita, penghulu alam, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidul Anbiya wa Jalul Asfiya wa Akramul Habaib, penghulu dari para nabi, manusia yang paling agung di antara manusia agung lainnya, dan kekasih yang paling mulia di antara para kekasih-kekasih yang lainnya. Dialah junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang alhamdulillah saat ini kita berada di bulan kelahiran beliau, yaitu Rabiul Awal, yang tepatnya tahun ini bertepatan pada hari Jumat kemarin, ya, tanggal 12 Rabiul Awal. Semoga dengan semangat Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi momen kebangkitan spiritual kita ataupun ibadah kita kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menambahkan kecintaan kita kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya beliau adalah seorang insan terpilih yang memiliki kasih sayang yang amat penuh kepada umatnya, kepada kita semua, yang dikisahkan dan masyhur ceritanya. Kasih sayang beliau kepada kita bukan hanya sebatas di dunia, tapi juga sampai kelak di akhirat, menginginkan keselamatan buat kita umatnya, yang ketika di akhirat nanti seluruh manusia mendatangi daripada Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan mereka semua menolak, lalu memerintahkan agar mendatangi junjungan kita, yaitu Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang ketika itu beliau sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah perintahkan untuk mengangkat, ya, irfa, angkatlah, bangunlah. Sal tu'to, mintalah apa yang kau inginkan maka akan diberikan. Nah, permintaan daripada Kanjeng Nabi ketika itu adalah dapat memberikan syafaat pertolongan kepada untuk kita umat-umatnya yang senantiasa menjalankan daripada perintahnya Gusti Allah dan sunnahnya baginda Rasulullah SAW, tapi tentunya banyak kekhilafan, kesalahan, kemaksiatan dan dosa yang diperbuat, sehingga butuh kita yang namanya syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau adalah seorang hamba pilihan yang tentunya kita tahu baik dari nasabnya, baik dari namanya, itu semuanya terjaga dan dijaga kemurniannya, keagungannya oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikisahkan ketika Ibunda Siti Aminah sedang hamil, ya beliau bermimpi didatangi oleh malaikat, lalu malaikat itu berkata kepada ibunda tercinta, innaki qad hamalti bisayyidi hadhil ummah wa idza waqa'a ilal ardi faquli u'idzu bil wahid min syarri kulli hasid tsumma sammi Muhammad. Sesungguhnya engkau sedang mengandung seorang insan terpilih, sayyidul ummah, penghulu daripada umat ini, tuannya umat ini, pemimpin daripada umat ini. Maka apabila ia lahir, katakanlah u'idzu bil wahid min syarri kulli hasid. Mohon perlindungan kepada Zat yang Maha Tunggal untuk bayi tersebut dari setiap kejahatan, keburukan orang-orang yang memiliki sifat iri dan dengki. Tsumma sammihi Muhammad. Kemudian berilah nama kepada bayi tersebut dengan nama Muhammad. Ya, dijelaskan oleh Imam Ja'far Al-Barzanji yang kita tahu beliau adalah seorang terpilih yang telah menyusun salah satu kisah Maulidi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai saat ini masih sering diperdengarkan. Daripada karyanya, di antara yang beliau tulis adalah nasab keturunan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sedikit akan saya bacakan. Wa ba'du faqulu wa sayyiduna Muhammad ibn Abdullah bin Abdul Muttalib wasmu Syaibatul Hamdi humidat khisal husaniyah. Setelah itu aku berkata, dia adalah junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu nama aslinya adalah Syaibatul Hamdi, yang perilakunya sangat luhur dan terpuji. Ya, dari ayahnya, dari kakeknya, semuanya masyhur memiliki akhlak dan perangai yang mulia. Jadi Sayyid Abdul Muttalib itu nama aslinya adalah Syaibatul Hamdi. Ibni Hashim masmu Amr ibn Abi Manaf masmul Mughiratul ladzi yang tamil irtiqa'ul uliyah. Ibni Qusay wasmu Mujammi sumya bi Qusay li taqasi fi bilali qudwa taqasiyah. Ia putra ya daripada anak daripada Hashim. Nah, Hashim ini nama sebenarnya adalah Amr. Putra Abi Manaf yang nama sebenarnya adalah Mughirah. Yang keluhuran itu dicitrakan kepadanya karena kemuliaan nasabnya. Ia putra Qusay yang nama sebenarnya adalah Mujammi'. Disebut Qusay karena jauhnya ia pergi ke negeri Qudoah yang jauh. Ya, akhirnya disebut atau dipanggil dengan Qusay. Ila ana Allah ta'ala ilal haramil muhtarami fahamahima, sampai Allah ta'ala mengembalikannya ke tanah haram suci, tanah mulia dan terhormat. Lalu dia memeliharanya dengan suatu pemeliharaan yang sesungguhnya. Ia putra Kilab ibni Kilabi wasmu Hakim ibnu Murratab ibni Ka'b ibni Lu'ayy ibni Ghalib ibni Fihi wasmu Quraisy wa ilahi tunsabul butunul Quraisyiyah. Ia putra Kilab. Kilab ini nama aslinya adalah Hakim. Hakim putra daripada Murrah, putra daripada Ka'ab, putra daripada Lu'ay, putra daripada Fihr. Fihr yang nama sebenarnya adalah Quraisy. Ya, jadi suku Quraisy itu bermuara kepada Fihr. Dan kepadanya dinasabkan dinisbatkan nasabnya semua suku Quraisy.
Wa ma fawqahu kinaniyun kama jana ila al-kathir wartadah ibni Malik ibni Nadr ibni Kinanah ibni Khuzaimah ibni bin Mudrikah ibni Ilyas wa huwa awwalu man ahdal budna ila rihabil haramiyah. Orang yang di atasnya adalah dari kabilah Kinanah. Sebagaimana pendapat banyak orang, ia adalah Fihr, adalah putra Malik, putra Nadhr, putra Kinanah, putra Khuzaimah, putra Mudrikah, putra Ilyas. Dan Ilyas ini adalah orang pertama yang mengorbankan unta ke tanah haram, yaitu Baitul Haram. Wa sumiya fi sulbihin Nabi sallallahu alaihi wasallam zakarallahu taala walabbah ibni Mudhar ibni Nizar ibni Ma'd ibni Adnan hadha silkun nazamat faraidahu bananu sunnati saniyah. Dan di tulang punggungnya terdengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dan memenuhi panggilan Allah taala, ya Ilyas adalah putra Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Inilah kalung yang butiran-butiran mutiara terangkai oleh sunnah yang tinggi. Yaitulah nasab yang begitu mulia yang terjaga, nasabun tasibul ula bihula qalladat hanuju mahal jauza habada ikbisu dari wafakhor antafihil yatimatul asma. Itulah nasab yang diyakini ketinggiannya karena kebersihannya bintang jauza telah merangkai bintang-bintangnya. Alangkah indahnya unta yang kesempurnaan dan kemegahan, sedangkan engkau padanya merupakan permata tunggal yang terpelihara. Yaitulah sedikit tentang Maulidi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang nasab beliau yang tentunya dijaga oleh Gusti Allah Subhanahu Wa Taala, kemuliaannya, keagungannya, dan tidak pernah satupun daripada ayah, kakek, dan sampai ke atasnya yang pernah melakukan sifah, ya, baik perzinahan atau perbuatan-perbuatan dosa besar yang lainnya, terjaga dan dijaga oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abi Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, sampai di sini lanjut sampai ketemu nasabnya kepada Sayyidina Ismail, Sayyidina Ibrahim alaihi wassalam. Itulah kemuliaan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijaga langsung oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bahkan dikisahkan bahwa Kanjeng Nabi Adam alaihissalam pun ketika berdoa kepada Allah, bermunajat, memohon ampun kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kanjeng Nabi Adam pun menyebut nama daripada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bagaimanapun juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu awal, ya, daripada penciptaan, walaupun akhir di dalam pengutusan, ya, nabi yang terakhir, akhirul anbiya wal mursalin, yang tiada nabi lagi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dikisahkan ketika itu, ketika dikeluarkan Nabi Adam alaihissalam daripada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang Gusti Allah sudah mengumumkan bahwa Gusti Allah akan menjadikan Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah di muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Walaupun pada saat itu ada sebagian malaikat yang komplain, ya, bahasa kitanya komplain. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wa nahnu nusabbihu wa nuqaddisu lak. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Ya Allah, apakah engkau akan menjadikan seseorang yang akan merusak di muka bumi, yang akan mengadakan pertumpahan darah di atas bumi, sedangkan kami nusabbih,
wa nuqaddisulak nusabbihu bihamdika, senantiasa mensucikan engkau. Ya, cuma para ulama menjelaskan bahwa emang malaikat yang komplain ini adalah malaikat-malaikat awam lah kayak kita. Jadi ternyata malaikat juga ada awamnya juga, ada malaikat khosnya juga. Ya, karena dia berani komplain sama Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, engkau mau menjadikan khalifah seseorang yang akan merusak. Lalu di situ malaikat mengatakan, sedangkan kami selalu mensucikan engkau. Kalau emang mensucikan Gusti Allah, ya nggak, jangan komplain lah, kan gitu ya. Bilang aku mensucikan engkau, tapi di sisi lain dia komplain. Apakah engkau akan menjadikan khalifah yang akan mengadakan pertumpahan darah? Ya, cuma dijelaskan ini bukan malaikat papan atas ya, kalau kata Gus Baha juga sempat menjelaskan. Bukan malaikat Jibril, Mikail, dan lain sebagainya lah yang kita kenal, kita hafal. Ini ternyata malaikat awam lah kayak kita. Ya, malaikat-malaikat awam kayak kita. Nah, ketika Nabi Adam alaihissalam keluar, diturunkan ke bumi, senantiasa Nabi Adam alaihissalam bermunajat kepada Gusti Allah dengan munajatnya, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, itu setelah lama beliau bermunajat kepada Gusti Allah, akhirnya Kanjeng Nabi Adam alaihissalam dalam salah satu munajatnya beliau berkata, Allahumma bihaqqi Muhammadin illa ghafartali. Ya Allah, dengan hak, ya, dengan kemuliaan, dengan keagungan Muhammad, illa ghafartani, kecuali engkau mengampuni aku. Nah, ketika itu secara apa ya? Ya karena memang jasadnya, bentuknya itu belum ada yang namanya Muhammad. Karena waktu itu yang ada cuma Kanjeng Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa alaihissalam. Lalu Allah berkata kepada Nabi Adam, Man Muhammad, siapa Muhammad yang barusan namanya engkau panggil, engkau sebut? Nah, Allah bertanya bukan berarti Allah nggak tahu. Ya, cuma secara runtutan peristiwa. Ini juga sebagai bentuk kemuliaan daripada beliau, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man Muhammad, siapa Muhammad? Lalu jawaban Kanjeng Nabi Adam alaihissalam, falamma rafa'tu ra'si ila arsyika, maka ketika aku mengangkat kepalaku, mengarahkan pandanganku ke arsy-Mu, fa idza fihi maktubun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka di sana aku melihat suatu kalimat, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka di saat itu aku tahu bahwa tiada nama yang lebih agung di antara makhlukmu dibandingkan dengan nama yang namanya bersanding dengan namamu. Tiada makhluk yang lebih mulia dibandingkan dengan makhluk yang namanya bersanding dengan namamu, yaitu nama Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Adam, Innahu akhirun nabiyyina min dzurriyyatik. Sesungguhnya dia adalah akhir daripada para nabi dan dia termasuk keturunanmu min dzurriyyatik. Dia nanti akan diutus menutup daripada para nabi dan para rasul. Innahu akhirun nabiyyina min dzurriyyatik laula huwa lama khalaqtuk. Seandainya bukan karena dia, maka aku tidak akan menciptakanmu. Ya, ini salah satu keterangan yang bentuk kemuliaan daripada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk momen Maulidir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita. Alhamdulillah sekarang kita masuk ke pembahasan tentang mengkaji, menggali
daripada makna yang tersurat maupun tersirat daripada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha memiliki, yang semestinya harus diakui oleh kita sekalian bahwa Gusti Allah taala itu adalah yang maha pengasih lagi maha penyayang kepada seluruh makhluknya yang ada di kolong langit ini. Oleh sebab itu bagi kita sekalian jangan bingung atau keliru di dalam memohon dan meminta, jangan menyimpang dari pada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini untuk menandaskan kalimat bismillah, menandakan kalimat bismillah supaya kita selamanya bisa mengerti sekaligus merasakan mengalirnya si piwales Allah Subhanahu wa taala, di mana kita semua sama-sama sudah menerima rahmat dan kebahagiaan dari Yang Maha Welas Asih, yang lantarannya oleh kesadaran dalam pergaulan dagang, kuli, tani ini merupakan sebab untuk menerima rezeki dari Allah yang Maha Kasih, Maha Pengasihnya. Allah tidak pilih kasih semua makhluknya Gusti Allah, Allah kasih, mau yang maksiat, mau yang taat, mau yang beriman maupun tidak beriman, semuanya Allah kasih dengan sifat Allah yang maha pengasih tanpa pilih kasih. Sebab itu di sini kita perlu mengerti dan tahu kepada duduk perkaranya kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jangan diaku oleh diri kita, sebab bukan punya kita. Sifat Allah yang memiliki, karena semua makhluk hanya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan upaya dan tiada kekuatan kecuali atas kehendak Allah Ta'ala. Adapun nyawa sekedar titipan, rezeki hanyalah hiasan. Semuanya hanya Allah yang memiliki. Manusia dharma menerima, dalam jodoh dan rezeki yakni Allah yang mengatur. Bumi langit jagat raya penuh padat dengan bismillah. Langgeng abadi tidak terkena rusak. Gusti Maha Abadi tidak berawal dan tidak berakhir. Adanya oleh kehendaknya merajai segala raja di dunia dan di akhirat. Tidak ada sesuatu yang mustahil atau yang batal tidak jadi. Siapa saja dan berupa apa saja pasti jadi oleh kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah salah, maha benar Allah dalam segala perkara. Sekarang tinggal kita, apa yang jadi akuan kalau bukan pasrah menerima kepada Allah yang maha kasih sayang. Sebab jelas dan nyata dunia penuh dengan bismillah. Oleh diri kita pasti terasa di waktu terjaga atau di waktu tertidur. Sama-sama menerima nikmat dari Allah. Maka bacalah alhamdulillah, tetap segala puji hanya bagi Allah yang memiliki. Bakal bahagia dan berkah segala terasa nikmat lahir maupun batin apabila kita tumarima atau pasrah menerima. Menandakan Allah dekat. Kita yang membaca bismillah nanti bakal jelas terasa buktinya. Menjelma di setiap yang hidup, saling memberi, saling tolong menolong, saling menyayangi tanpa pamrih. Bakal ada pada yang memberi syariat marga lantaran, tetapi hakikat yang pasti ya yakin yaitu bismillahirrahmanirrahim. Konon katanya orang tua zaman dulu cuma dengan membaca bismillah sudah manjur bismillahnya. Padahal membacanya balelo, ya maksudnya tidak memenuhi kaidah tajwid.
Yang penting kenalnya, apalagi kenal kepada Allah. Baru kenal kepada sesama hidup saja suka dapat dengan rezekinya. Sebab itu kita usahakan agar cepat terasanya dengan jalan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah hanya Allah yang memiliki. Gusti Allah welas asih kepada seluruh makhluknya. Tidak ada sesuatu yang menyamainya, maka kita jangan menyepelekan apalagi menganggap remeh. Itu dosa, nanti menyesal di akhirat. Tiap saat membaca Bismillah. Tetapi kitanya tidak berbuat apa-apa. Pantas saja Bismillahnya tidak ampuh atau tidak mati lantaran kitanya menyepelekan. Akhirnya bukan mati malah matil. Ya, jadi selain kita membaca Bismillah, perlu kita menajamkan daripada kekuatan Bismillah dengan pengamalan welas asih kepada sesama hidup. Mengapa berbeda dengan orang tua zaman dulu? Bismillahnya ampuh, konon apa saja permintaannya oleh Allah dikabulkan saja. Padahal lafaz Bismillahnya masih yang itu-itu juga. Dan lagi Gusti Allahnya tetap masih yang itu juga. Tidak akan pernah pensiun. Barangkali bukan Bismillahnya yang tidak mati atau ampuh. Mungkin kitanya yang tidak matuh, istiqomah ataupun konsisten. Kadang-kadang kalimat Bismillah suka disalahgunakan. Padahal baca Bismillah tetap kenyataannya dipakai untuk bertengkar dengan ibunya, anak-anak, atau yang lain-lainnya lagi. Tentu saja salah address. Akibatnya banyak yang pada celaka. Begitu juga Bismillahirrahmanirrahim disalahgunakan akan berakibat tidak baik, bahkan bias sampai merugikan dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Ya, itulah. Sekarang kita sedang belajar menggali yang mana hakikat daripada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Namun apabila diamalkan sesuai dengan Bismillah itu sendiri, sampai menyatu di hati, dipraktekkan dengan anggota badan, perhatikan gambarannya hingga menjelmakan budi luhur, akhlak mulia, baik amal perbuatan, sopan santun, keakuan, lemah lembut serta ramah tutur budi bahasa, gemar melakukan kebaikan dengan sesama, rapih, akur, damai tentrem oleh sesama, tidak mau kehutangan budi baik, bodoh di jalan salah. Inilah sebagian sifat welas asih yang harus dipuhit, dikuasai, dimiliki dalam keadaan dan situasi, serta akan melakukan perbuatan apa saja. Sebelum praktek melaksanakan, terlebih dahulu membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim sekali, tetapi tembus sampai ke dalam hati sanubari, sambil mengharap keridhaan Gusti Allah yang maha welas dan maha asih. Begitu selamanya. Makan, minum, pergaulan, bekerja, segala perbuatan mesti disertai Bismillah. Mengharap mulus rahayu, kekal dalam kelancaran di segala usahanya untuk mendapatkan rizki yang halal, yang suci, yang ridho Gusti Allah, guna bekal ibadah kita kepadanya. Semoga Gusti Allah menyertai kita selamanya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah pembahasan dari kitab Cahaya Iman, ya, yang alhamdulillah disusun daripada Majelis YPPAI Si Jago Tapok, salah satu pustaka Majelis YPPAI Si Jago Tapok. Itulah yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini, hari Sabtu tanggal 6 September 2025 atau bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal. Baik, sampai di sini mungkin ada komentar atau ada sesuatu yang perlu kita bahas lebih lanjut dari saudara-saudara dunia maya maupun dunia nyata. Ya, jadi di suasana yang saat ini mungkin agak mencekam, agak memanas dengan berita-berita di medsos, terpancing emosi kita dengan keadaan bangsa kita, negara kita.
Mungkin sudah waktunya kita menyelami daripada makna yang tersirat ataupun tersurat dalam kalimat bismillah, sehingga dalam menghadapi ini semua kita bisa menghadapi dengan akal yang jernih dan hati yang bersih. Ya, menimbulkan, bakal menyebarkan kasih sayang, bukan lagi menyebarkan fitnah. Menimbulkan berita-berita yang bikin adem hati, adem pikiran, bukan lagi berita yang bikin panas hati, panas pikiran. Ya, karena sia-sialah, hanya bikin kita emosi, stres, galau. Ya, sudah waktunya kita belajar mengupayakan agar bismillah ini benar-benar mancik, tertanam di dalam hati sanubari kita, yang tentunya bukan hanya sekedar dilafazkan, dibacakan bismillahirrahmanirrahim, tetapi juga ibarat golok harus selalu diasah agar terjamin ketajamannya, yaitu dengan praktek. Tekad ucap lampahnya pun harus sesuai daripada kalimat bismillahirrahmanirrahim. Betul, tekad ucap lampah, penuh welas asih kepada sesama hidup. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah orang-orang yang ada di bumi, welas kasihlah kalian kepada sesama hidup, maka yang di langit akan menyayangi kalian. Yarhamkum man fis sama. Ya, welas asih ini salah satu daripada diutusnya Kanjeng Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat penebar kasih sayang kepada seluruh alam, bukan hanya kepada umat Islam, tapi kepada seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Saya pertama tahu bab bintang jatuh itu saya pelajari dari kitab namanya Kucek Kucek Hotahe, film India. Ya, kalau ada bintang jatuh kita suruh doa biar harapannya terkabul. Yaitu salah satu ayatun min ayatillah, ya salah satu bentuk tanda kekuasaan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika kita melihat keagungan Gusti Allah, tentu yang kita baca adalah kalimat Masya Allah. Ya, ketika kita melihat keagungan, keindahan, apalagi kenyamanan hati kita di dalam pandangan kita, nah kita dianjurkan bacaan yang kita baca adalah kalimat thayyibah, yaitu Masya Allah. Tapi kalau ada sesuatu yang nggak ngenakin, misalnya kejadian-kejadian yang kita lihat yang bikin kita nggak enak, yang menyedihkan, yang mengkhawatirkan, maka kalimat thayyibah yang kita baca adalah Subhanallah. Tapi kadang suka kebalik, ketika melihat sesuatu yang indah, ya kan, kita kadang sering dengar tuh teman-teman kita, subhanallah, indah banget. Ya. Padahal kalimat subhanallah itu dibaca ketika kita justru melihat sesuatu yang mengerikan, menakutkan, membahayakan, dan lain sebagainya. Tapi kalau keindahan, keagungan, kayak bintang jatuh, kayak tadi, dan lain sebagainya, kita baca Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ya, kita yakini aja itu salah satu bentuk keagungan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau masalah waktu mustajabah, itu bukan waktu bintang jatuh. Justru keterangan waktu mustajabah itu sepertiga malam, ya, thuluthil lail. Nah, sepertiga malam itu banyak pendapat jam berapanya, dan di awal, di tengah, di akhir. Cuma yang saya ambil, yang saya pilih adalah antara jam 3 sampai jam 4, yaitu waktu-waktu mustajabah sepertiga malam. Ya, insya Allah kita ngadain silaturahim menjelang subuh, ini juga termasuk daripada bagian atau waktu-waktu mustajabah. Ya, yang dijelaskan bahwa Allah setiap malam turun. Keterangannya kan begitu, setiap malam Gusti Allah turun
di sepertiga malam, mencari hambanya siapa yang masih mengharap rahmatnya, mengharap ampunannya, mengharap karunia-Nya. Ya cuma turunnya Gusti Allah bukan kayak turunnya kita, bukan. Ya maksudnya keagungan Allah, kasih sayangnya Allah, ampunannya Gusti Allah itu di setiap sepertiga malam selalu turun kepada hamba yang mau mengharap dan meraihnya. Ya kurang lebih seperti itu. Contoh saktinya bismillah, ketika kita dihina, dicaci, dimaki, kita nggak marah, itu lebih sakti daripada kebal bacok. Ya orang dibacok nggak mempan, masih kalah sakti dibandingkan dengan kita dihina, dicaci, difitnah. Kita nggak marah, saktian yang itu. Ya nggak gampang terpancing emosi. Dan salah satunya dipraktekkan tentunya dari uswatun hasanah kita, suri tauladan kita. Kanjeng Nabi setiap mau berangkat sholat ya ke masjid selalu dilemparin kotoran lah, disakitin lah, dikatain lah, dan lain sebagainya. Bukan hanya cuma omongan tapi fisik. Itu Kanjeng Nabi setiap mau berangkat sholat. Tapi Kanjeng Nabi nggak pernah marah. Buktinya apa? Ketika yang lemparin ini sakit, orang yang pertama jenguk adalah Kanjeng Nabi. Itu salah satu kesaktian bismillah. Dijenguk sama Kanjeng Nabi, ini orang yang tadinya selalu menzolimi Kanjeng Nabi, ya kan? Akhirnya luntur kesombongannya, rasa bencinya, rasa sakitnya. Sehingga mau memeluk agama Islam. Itu saktinya bismillah. Ya jangan kita pakai buat yang macam-macam. Buat tawuran. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tawuran, serah, jangan. Ya karena bismillah itu rangkuman daripada sifat welas asihnya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Diomelin bini yang tadinya kita pasti nggak terima lah. Bini ngomelin kita kan dengan pola pikir kita, wah saya kan pemimpin rumah tangga, istri kudu nurut sama suami, wah, dan lain sebagainya. Yang tadinya kita diomelin, kita kesel, kita marah, kita balas dengan omelan juga, akhirnya berantem. Ya tapi kalau udah punya bismillah, senjata bismillah, biasanya kita stres, gampang kusut pikiran kita dalam menghadapi masalah, akhirnya lebih tenang, ya lebih tentrem walaupun tertimpa suatu masalah, musibah dan lain sebagainya. Itu saktinya bismillah yang nggak semua orang bisa mendapatkan kesaktian tersebut. Bisa welas asih, bisa saling peduli kepada sesama hidup. Ya yang pertama kali melafazkan daripada kalimat tersebut, kalimat basmalah, adalah Kanjeng Nabi Sulaiman dari ayat yang berbunyi innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bisa buat apa aja, ya mau ngusir binatang buas, mau ngusir jangkauan, ngusir apa aja, kalau emang bismillah itu sudah meresap mendarah daging di dalam sanubari kita. Ya artinya apa? Ya ibarat golok udah tajam mah gampang buat apa ge. Ya benda sekeras apapun gampang dipatahkan. Cuma kalau tumpul ya tetap aja susah. Nggak usah kita baca bismillah kalau buat apa? Usir binatang apa? Buas. Ya insya Allah kalau udah mendarah daging, insya Allah kalau kita udah biasa membaca bismillah, Allah sendiri yang akan jaga. Ya Allah yang akan jaga insya Allah. Dulu ada cerita nih, cerita doang cerita. Mau subuh nih, bentar lagi subuh. Jadi dulu ceritanya ada wanita solehah. Nah kehidupan di dunia kan modelnya begitu. Ada yang istrinya solehah, lakinya rada PA. Ada yang lakinya soleh, bininya yang rada PA. Ada yang dua-duanya soleh, ada yang dua-duanya PA, ya begitulah. Nah ini kebetulan ceritanya istrinya solehah, suaminya yang rada PA. Jadi kebiasaan nih istri setiap mau apapun selalu baca bismillah. Ngasih makan ke suami, bismillahirrahmanirrahim. Mau bukain pintu, bismillahirrahmanirrahim. Mau ngambil pakaian, bismillahirrahmanirrahim. Sampai nih suami kesel,
bukan kesel, istilahnya nih bini dikit-dikit bismillah, dikit-dikit bismillah. Akhirnya nih suami pengen ngerjain, saya pengen ngerjain istri saya nih, pengen ngomelin istri saya biar tahu dia. Soalnya namanya laki PA kan, merasa terusik dengan kalimat bismillah yang selalu dibaca istrinya. Emang istrinya mau ngapain aja bismillah. Akhirnya suatu ketika istrinya disuruh belanja lah. Nih kasih duit belanja. Ketika istrinya belanja keluar, nah suami ini diem-diem ngambil dompet. Pertama dilihat dulu, diperhatikan di mana nih bini saya nyimpen duit. Ya, ternyata nyimpen duitnya di dalam lemari, di bawah baju. Udah diperhatikan sama nih suaminya, akhirnya diambil lah nih duit. Di tempat duit lah, kalau kita mah dompet lah sekarang. Diambil ini duit atau dompet, diceburin ke dalam sumur. Ceritanya begitu. Udah dilemparin ke dalam sumur. Udah nggak lama istrinya pulang, siaplah nih suami yang rada-rada tadi nih. Pengen intervensi, ya pengen ngomelin nih istri nih. Akhirnya ditanya istrinya, istriku coba ambilin dompet tempat nyimpen uang kita. Sini saya mau lihat. Dia udah siap ngomel kan, udah dibuang ke sumur. Akhirnya istrinya ke kamar. Biasa dah buka pintu, bismillahirrahmanirrahim. Buka lemari, bismillahirrahmanirrahim. Ternyata itu istri datang bawa dompet. Suaminya kaget. Duh, ini dompet tadi udah saya buang ke dalam sumur. Lah kok bisa ada sama istri saya? Itu dalam ceritanya kan ternyata ketika dilempar ke dalam sumur, ya itu para malaikat ya yang menyaksikan itu nggak terima dengan perilaku suaminya. Akhirnya para malaikat nih membantulah istri yang tadi dizolimi, yang tadinya dompetnya dibuang ke dalam sumur, diambil, dibalikin lagi ke tempat semula atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di situ akhirnya suaminya sadar, wah ternyata benar, dikit-dikit bismillah, dikit-dikit bismillah. Ya itu mah cerita aja. Ya itulah intinya. Kalimat bismillahirrahmanirrahim selain kita baca, juga pengaplikasiannya, implementasinya adalah dengan tumbuhnya, dengan prakteknya kita welas asih kepada sesama hidup, saling peduli, saling menghargai, dan saling menghormati. Ya dengan begitu, bismillah yang kita baca akan menjadi ampuh. Ya seperti bismillahnya orang-orang tua kita terdahulu. Ada seorang murid, setiap mau ke tempat pengajian, itu selalu telat. Ketika ditanya sama gurunya, kamu kok ngaji telat mulu? Guru, saya kan habis sholat maghrib, perjalanan jauh. Jadi sholat masjid di musola, kesininya tuh perjalanan jauh, harus muterin sawah dulu. Sedangkan di kali itu kan nggak ada perahu, jadi harus muter dulu guru. Makanya saya telat mulu. Akhirnya kata gurunya, gampang, kamu cukup baca bismillahirrahmanirrahim. Besok nggak usah muter lagi, kamu jalan di atas air. Kata gurunya. Akhirnya besoknya sehari, 2 hari, sampai seminggu, nih muridnya nggak telat-telat nih. Ya, gurunya mungkin lupa, bingung dia. Akhirnya ditanya, oi muridku, kok tumben biasanya telat mulu kamu? Ah, kan kemarin guru yang ngajarin, katanya suruh baca bismillah. Lah terus, ya udah saya baca bismillah, saya jalan di atas air. Bisa? Ya bisa, buktinya saya nggak pernah telat. Beneran, coba saya mau lihat katanya. Gurunya penasaran kan, bener tuh dianterin sama gurunya, coba praktekin. Muridnya dengan santai, bismillahirrahmanirrahim, jalan di atas air, lewatin kali. Set. Tinggal gurunya kan, guru ayo ke sini. Kalau muter kan jauh, guru ke sini. Gurunya bingung kan, aduh. Akhirnya ini gurunya asalnya plus baik soalnya. Akhirnya gurunya jalan di atas air, tengah-tengah nyebur. Kelelep lah gurunya, dibantuin sama muridnya kan, diangkat sama muridnya, dibawa ke pinggir. Guru, kok bisa nyebur?
Saya murid guru aja nggak nyebur. Kemarin kan guru yang ngasih amalan ke saya. Kenapa guru bisa nyebur? Ya namanya guru nggak pernah mau kalah, pintar ngeles. Maaf, saya belum wudhu tadi, lupa udah batal. Iya, dia ngeles. Padahal dia ngasih amalan tuh secepatnya aja kan. Cuma karena ini murid yakin, ya yang penting mah yakin. Kalau ngamalin apa kayak yakin, percaya bisa. Giliran gurunya nyebur. Ya yang penting yakin. Kalau pengalaman saya pribadi, saya juga pernah kayak tadi tuh, guru yang tadi tuh yang rada PA. Jadi ini kisah terakhir lah mau subuh. Ada teman saya, udah agak sepuh, ibu-ibu ya, teman ngajar. Dia mengeluhkan sakit sudah 3 hari, nggak sembuh-sembuh. Saya bilang berobat lah, udah berobat. Udah ke dokter, udah begini, udah begitu, masih aja meriang. Waktu itu dia maksain tuh masuk sekolah. Ya kalau lagi sakit mah nggak usah ngajar. Wah saya nggak enak. Ah, akhirnya saya kerjain itu. Akhirnya saya bilang, ya udah ntar nyampe rumah begini ya, ikutin. Ya Allah, gitu. Ampuni segala dosa saya ya Allah. Saya lagi demam ya Allah. Sembuhin ya Allah. Saya kan mau ngajar ya Allah. Kalau saya ngajar demam kan nggak enak ya Allah. Sembuhin ya Allah. Akhirnya besoknya ketemu lagi. Saya tanya karena emang udah beda kan. Lah, saya manggilnya emak-emak we. Lah mak, segar karang mah udah sembuh. Alhamdulillah kata dia. Sembuh. Udah habis obatnya bagaimana? Berobat gimana? Lah kan kemarin situ yang bilang. Bilang apa mak? Katanya suruh begini. Lah terus mak praktekin lah. Iyalah alhamdulillah habis begitu mah langsung sehat, segar, keluar keringat katanya. Habis itu segar. Itu cerita PA pengalaman pribadi itu. Ya cerita-ceritanya banyak lah. Emang ustadznya rada-rada jadi ceritanya juga rada-rada. Ya ada jamaah. Emang waktu pengajian, seringlah pengajian di PPA ini saya bawa ke majelis di luar sono. Sedikit membahas tentang bab rasa. Rasa di dalam sholat, menemukan rasa di dalam sholat maupun di luar sholat. Nah, akhirnya ada salah satu jamaah udah sepuh lah, cuma masih gagah. Dapat kabar saya kalau dia sakit. Akhirnya saya sempat ke rumahnya. Ternyata dia kecelakaan sampai dia nggak bisa jalan. Ya karena sakit itu, mungkin karena bengkak atau terkilir atau gimana. Pokoknya nggak bisa jalan. Pas saya tengokin, saya manggilnya ke babe, udah agak sepuh. Beh, kenapa beh? Iya Ustaz, kecelakaan saya kemarin begini. Lah terus udah berobat belum? Enggak Pak Ustaz, saya nggak kepikiran berobat. Lah diurut apa gimana? Enggak. Emang nggak mau sembuh? Bukan nggak mau sembuh. Cuma rasanya walaupun sakit begini kok rasanya enak. Rasanya tenang hati. Kok rasanya nerima aja walaupun sakit, saya belum bisa jalan. Kan Pak Ustadz yang ngajarin katanya. Kita harus memakai rasa kita untuk bisa merasakan keagungan nikmatnya Gusti Allah. Saya bilang begitu, bener. Cuma dipraktekinya seperti itu. Dia sakit, nggak bisa jalan, dia nikmatin aja. Itu ceritanya sambil senyum-senyum, ketawa-ketawa. Nah, saya bingung juga nih orang sampai sebegitunya. Ya, saya sendiri yang ngomong kadang kalau sakit masih ngeluh, aduh gitu. Ternyata yang menerima kan lebih dahsyat merasakan. Udah azan, ya. Pamit dulu semuanya sedulur, sehat selalu. Ya insya Allah kita ketemu lagi, doakan saya biar sehat, biar semuanya kita berada dalam ampunan rahmat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.